Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Mualim, NIM 1950 dari Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya buat, yakni Manajemen Teknologi, di mana pada presentasi kali ini saya menggunakan desain template dari allppt.com dengan perubahan sedikit. Kita langsung masuk ke pengertian manajemen. Kita tahu manajemen teknologi terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan teknologi. Nah, untuk pengertian manajemen sendiri terdapat dua pengertian dari dua tokoh yang berbeda. Yang pertama menurut James Toner dan yang kedua menurut Mary Parker. Nah, pengertian manajemen menurut James Toner adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian atau actuating, dan kontrol ataupun pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi ataupun perusahaan dan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berarti dalam pengertian manajemen menurut James Toner ini, manajemen didefinisikan sebagai sebuah langkah-langkah ataupun proses yang terdiri dari 4 langkah, di mana keempat langkah ini harus dilaksanakan secara berurutan demi tercapainya sebuah tujuan organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan manajemen menurut Mary Parker adalah manajemen itu merupakan sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Tentu sangat berbeda dengan pendapat James Toner tadi, di mana James Toner kan menjelaskan manajemen sebagai sebuah proses ataupun langkah-langkah, sedangkan Mary Parker menjelaskan manajemen sebuah seni. Kita tahu seni tiap orang kan beda-beda, karena seni itu merupakan ungkapan ataupun ekspresi dan keunikan tiap individu. Nah, kalau kita merujuk pada pengertian manajemen menurut Mary Parker, maka setiap organisasi memiliki manajemen yang berbeda-beda karena manajernya pun berbeda-beda, sehingga seninya juga berbeda-beda. Kemudian lanjut ke pengertian teknologi. Teknologi menurut bahasa Yunani terdiri dari dua buah kata, yakni tekne dan logia. Tekne adalah keahlian, sedangkan logia adalah pengetahuan. Maka teknologi merupakan penerapan ilmu perilaku dan ilmu alam serta pengetahuan yang lainnya secara bersistem dan menyistemkan untuk memecahkan masalah. Jadi, teknologi merupakan penerapan ilmu alam dengan ilmu keteknikan dan ilmu lainnya berupa outputnya sebuah alat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, jika kita gabungkan pengertian dari manajemen teknologi yang tadi, maka pengertian manajemen teknologi adalah sebuah kajian yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik dengan ilmu pengetahuan serta ilmu manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, implementasi kemampuan dengan tujuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis sebuah perusahaan. Kemudian lanjut ke komponen teknologi. Menurut Gumbira Said, terdapat 4 komponen teknologi, yakni technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Yang pertama adalah technoware. Technoware adalah teknologi yang ada di sebuah alat, misalnya mesin ataupun peralatan. Kemudian yang kedua adalah humanware. Humanware ini adalah teknologi yang ada di dalam pribadi manusia, misalnya kayak keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku, dan juga sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban manusia. Kemudian yang ketiga yakni ada infoware. Infoware adalah teknologi yang berupa dokumen fakta, misalnya ada buku pedoman, biodata, peraturan kerja di sebuah perusahaan ataupun organisasi, dan yang lain-lain. Kemudian komponen teknologi yang keempat yakni orgaware. Orgaware adalah teknologi yang berupa manajemen dan organisasi. Lanjut ke syarat perencanaan manajemen teknologi. Nah, syarat perencanaan manajemen teknologi
ada 5. Yang pertama adalah faktual, yang kedua logis, yang ketiga fleksibel, yang keempat komitmen, yang kelima komprehensif. Ini adalah syarat perencanaan menurut Erni Krisnawati dan Kurniawan Sule. Yang pertama adalah faktual. Maksud faktual dari sini adalah apa yang direncanakan harus melihat fakta di lapangan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Sehingga faktual di sini rencana tersebut terbaru dan sesuai dengan fakta di lapangan, di mana rangkaian tersebut tidak terlalu sulit dan tidak juga terlalu mudah, sehingga dalam pengaplikasiannya upayanya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Kemudian yang kedua yakni logis. Logis di sini adalah perencanaan harus diterima oleh akal, dalam artian itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel. Kenapa fleksibel? Perencanaan harus fleksibel karena kita tahu kan alam atau lingkungan sekitar itu dapat berubah dalam waktu yang singkat, sehingga perencanaan harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang datang secara tiba-tiba. Keempat, komitmen. Syarat perencanaan komitmen maksudnya setiap anggota itu harus bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, syarat yang kelima yakni komprehensif. Komprehensif adalah menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung dan tidak langsung yang ada pada perencanaan. Kemudian inovasi. Inovasi itu apa sih? Inovasi adalah ide, praktek ataupun objek yang dirasa baru oleh manusia. Jadi kita garis bawahi kata dirasa. Nah, dirasa di sini berarti tidak semua orang bisa menganggap sebuah inovasi atau menganggap semua yang baru sebagai inovasi, karena bisa saja ada orang yang sudah tahu sebelumnya. Nah, menurut Roger, karakteristik inovasi ada 5, yakni relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability. Yang pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. Maksudnya inovasi di sini adalah sesuatu yang lebih unggul dari yang ada sebelumnya. Parameternya bebas, misalnya kenyamanan, harga, ergonomis, kepraktisan, dan lain-lain. Jadi ketika semakin unggul inovasi tersebut, maka akan semakin cepat untuk diadopsi. Kemudian yang kedua adalah compatibility atau kompatibilitas. Maksudnya inovasi tersebut dinilai konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, serta kebutuhan pengadopsi. Dan yang ketiga kompleksitas ataupun kerumitan. Maksudnya dalam inovasi pasti ada tingkat kesukaran dalam pengimplementasiannya. Jadi ketika semakin tinggi tingkat kesukarannya, maka akan semakin lama inovasi tersebut diadopsi. Nah, kemudian yang keempat ada triability atau kemampuan untuk diuji cobakan. Nah, sebagai sesuatu yang abstrak, pasti inovasi harus diuji coba, baik itu di laboratorium ataupun di lapangan. Ketika inovasi mampu diuji coba dan keunggulannya mampu dilihat oleh orang lain, maka dalam waktu dekat inovasi tersebut akan diadopsi. Kemudian yang terakhir, karakteristik inovasi adalah observability. Nah, maksudnya apa? Maksudnya inovasi tersebut harus bisa untuk diamati. Sebenarnya pengertian observability ini hampir sama dengan reliability. Hanya saja pada observability, inovasi tersebut dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Kemudian masuk ke adopsi teknologi. Apa sih adopsi teknologi itu? Adopsi adalah sebuah proses yang dimulai dari keluarnya ide-ide dari satu pihak, kemudian disampaikan kepada pihak kedua
sampai diterimanya ide tersebut oleh masyarakat sebagai pihak kedua. Atau dalam kata lain, adopsi ini merupakan sebuah penerapan ataupun pengimplementasian dari inovasi yang telah ada. Terus kita tanya, kenapa sih adopsi teknologi perlu diterapkan? Nah, di sini ada 3 alasan kenapa adopsi teknologi perlu diterapkan. Yang pertama adalah munculnya kompetisi global. Munculnya kompetisi global mengharuskan adanya adopsi di bidang teknologi, karena apabila terdapat perusahaan yang masih menerapkan sistem tradisional, sedangkan di luar ataupun keadaan di luar sudah berubah, maka lambat laun perusahaan tersebut akan gulung tikar karena sudah ada perusahaan baru yang membuat barang yang sesuai yang diinginkan oleh pasar. Kemudian yang kedua yakni adanya perkembangan produk baru. Nah, adanya produk baru yang seringkali tidak terduga juga mengharuskan seorang produsen ataupun perusahaan untuk menyesuaikan dengan produk barunya tersebut, mengadopsinya dengan teknologi lainnya sehingga menarik minat pasar. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan naiknya kualitas suatu produk. Nah, jadi kan kita tahu setiap waktu pasti orang inginnya yang simpel-simpel. Maka dari itu setiap perusahaan harus menaikkan kualitas produksinya sehingga dapat diterima oleh keinginan masyarakat tersebut. Dan yang selanjutnya adalah strategi manajemen teknologi. Nah, strategi menurut Ward dan Pippard, strategi biasanya meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah visi, yang kedua misi, yang ketiga business driver, yang keempat objektif, yang keempat strategi, yang kelima critical success factor, dan business area plans. Yang pertama adalah visi. Visi di sini maksudnya adalah pencapaian dari sebuah misi perusahaan atau sesuatu yang menjadi tujuan secara global dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Jadi visi ini ibaratnya kayak tujuan umum. Visi ini ringkas. Nah, yang kedua adalah misi. Misi adalah penjabaran dari visi dalam arti kayak sebuah pengimplementasian atau langkah nyata yang digunakan untuk mewujudkan misi, untuk mewujudkan visi yang tadi. Yang ketiga yakni business driver. Nah, business driver ini adalah faktor kritis pendorong perubahan yang dapat memberikan fokus pada bisnis sehingga dapat memenuhi sasarannya. Ini business driver. Yang tadi adalah objektif. Maksudnya objektif adalah sasaran yang ditetapkan itu harus dilakukan dalam rangka mencapai visi atau tujuan. Kemudian critical success factor. Nah, critical success factor di sini adalah beberapa area kunci di mana sesuatu harus berjalan dengan baik sehingga keberhasilan bisnis dapat dicapai. Nah, kemudian selanjutnya adalah business area plans. Business area plans di sini maksudnya perencanaan dari berbagai area bisnis yang ada berkaitan dengan strategi bisnis dari sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Itu tadi komponen strategi. Nah, kemudian tahapan-tahapan dari strategi. Nah, menurut David, tahapan ataupun proses strategi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah formula strategi, yang kedua implementasi strategi, kemudian yang terakhir adalah evaluasi strategi. Kita masuk ke formulasi. Nah, formulasi strategi adalah tahap di mana perusahaan ataupun organisasi itu mengembangkan visi dan misi, menganalisis SWOT ataupun kelemahan dan kekurangan serta ancaman, kemudian menentukan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, kemudian memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kemudian yang kedua yakni implementasi. Implementasi di sini adalah pelaksanaan dari formulasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling sulit. Kenapa? Karena pada tahap implementasi dibutuhkan sebuah konsisten, kedisiplinan, serta komitmen yang kuat dari semua anggota dan pengurus perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan tujuan ataupun visi. Nah, tahapan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini merupakan tahap di mana semua yang telah kita lakukan mulai dari formulasi sama implementasi diulas dan dievaluasi. Nah, dalam evaluasi ini biasanya terdapat bahasan misalnya evaluasi strategi, evaluasi formulasi, bagaimana analisis SWOT yang telah kita rancang di formulasi, apakah implementasinya sudah sesuai atau belum, apakah terdapat keberhasilan ataupun prestasi dalam pengimplementasian strategi, kemudian mengoreksi atas penerapan implementasi strategi. Itu adalah tahapan dari strategi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan pertanyaan Anda di layar ini pada kolom Google. Silakan Anda cari di laman Google. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.